Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Rafael George Winata dan ini adalah Yuna. Dan hari ini saya akan memberikan ringkasan singkat mengenai tenggelamnya kapal Van der Wijk yang ditulis oleh Buya Hamka. Nah, jadi uh, pada awalnya itu ada seorang pemuda yang bergelar Pandeka Sultan, yaitu adalah pewaris tunggal dari harta peninggalan ibunya. Namun Pandeka Sultan ini tidak memiliki saudara perempuan hingga harta warisan tersebut diurus oleh mamanya, yaitu Datuk Mentari Labi. Selain itu, Datuk Mentari Labi juga mendapat amanah dari Ibu Pandeka Sultan untuk menjaga warisan anaknya. Tapi Datuk Mentari Labi ini serakah. Ia memiliki semua harta warisan yang dititipkan kepadanya dan tidak mengizinkan Pandeka Sultan untuk menggunakan harta warisan itu. Nah, sedikit konteks saja pada budaya Padang. eh, Padang ini menganut budaya matriarki di mana semua harta warisan itu akan diwariskan kepada anak perempuan dan yang perempuan. Sementara yang laki-laki itu harus kalau ingin hartanya harus pergi sana untuk merantau. Nah, kembali lagi ke cerita, akhirnya emaknya ini dibunuh oleh Pandaiha karena dia tidak diizinkan untuk menggunakan hartanya untuk menikah. Setelah itu, Pandega Sultan pun diadili, dihukum, dan dibuang ke Tanah Bugis sebagai seorang serdadu sementara dalam perang di Tanah Jawa. Selama masa pengasingannya, ia juga belajar ilmu agama. Setelah bebas, Pandega Sultan menempati Tangan Makassar dan menikahi anak seorang pria tua, keturunan bangsa Melayu memeluk agama Islam. Memiliki seorang anak bernama Zainuddin. Tak lama setelah itu, istri Pandega Sultan pun meninggal. Lalu ia pun juga meninggal karena ia tidak bisa menahan sedihnya. Hingga Zainuddin pun ditinggalkan dalam pengawasan Mbak Basri. Zainuddin tumbuh menjadi pemuda yang saleh, lalu dia memutuskan untuk pergi ke tanah ayahnya di Dusun Batipu, Padang Panjang. Namun di sana ia menghadapi diskriminasi karena dia bukan asli dari sana. Hingga dia tidak bisa mengambil gelarnya ayahnya. Akhirnya ia pun tinggal di Surau. Nah, di Padang Panjang ini ia tuh bertemu dengan Hayati, seorang wanita di ladang pada saat hujan turun, di mana ia pun menyiapkan payungnya. Tak lama setelah itu mereka berdua pun jatuh cinta setelah mereka mengirimi surat satu sama lain. Meski mereka bersaling bertukar surat, akhirnya mereka berpisah karena fitnah yang mengakibatkan Hayati menjadi kurus. Dan Zainuddin pun kembali ke Padang Panjang untuk mendalam ilmu agamanya. Akhirnya Hayati pun memilih untuk dipelisti oleh Aziz, kakak dari sahabatnya Khadijah. Zainuddin semakin bersedih apalagi di saat yang sama Mbak Basir atau pengasuhnya itu meninggal. Nah, Mbak Basir ini saat meninggal dia pun mewariskan semua hartanya kepada Zainuddin. Di mana lalu Zainuddin pun memberanikan diri untuk mengirim surat lamarannya kepada Hayati di Batipu. Tapi sayangnya dengan bersamaan datangnya rombongan dari pihak Aziz yang hendak melamar Hayati hingga ia pun ditolak oleh Nini, Mama Hayati. Karena ditolak oleh Hayati yang bahkan telah memikirkan pernikahannya dan tetap memilih Aziz, ia pun menjadi jatuh sakit hingga ia baru bisa sembuh ketika dikenyangi oleh Hayati. Tapi saat Hayati mengunjung, ia tetap untuk mencoba meyakinkan Hayati, tapi ia tetap ditolak dan dianggap sebagai sahabat sehingga ia sakit hati lagi. Setelah itu dia pun dalam perluan dalam kondisi seperti itu hingga akhirnya Muluk sahabatnya itu menasehatinya dan menceramahinya hingga ia sadar kembali. Mereka pun lalu berangkat tepatnya ke Surabaya dan berusaha hingga akhirnya Zainuddin pun terkenal dengan karangannya melalui syair-syairnya dan lain-lain dengan nama penanya Edi Z. Pada saat ini pula ia pun bergabung dengan klub Anas Sumatera. Pada saat ini pula Aziz dan Hayati datang ke Surabaya dan tak sangka-sangka mereka pun bertemu dengan Zainuddin. Ternyata mereka pun datang untuk menetap. Pada saat ini sifat Aziz pun ketahuan di mana ia adalah seorang penjudi hingga ia harus meminjam ke Zainuddin 3 kali dan mengandalkan segala hal di rumahnya untuk berjudi. Ia juga menyewa pembantu 3 kali di mana semuanya keluar karena tak tahan pada sikap Aziz yang selalu menggoda mereka. Akibat kehilangan segalanya karena judi, mereka pun terpaksa untuk tinggal di rumah Zainuddin. Nah, karena tidak bisa bertahan lalu, Aziz pun meninggalkan Hayati untuk merantau. Tapi ternyata dia tuh 2 hari kemudian ia bunuh diri. Nah, ternyata sebelum bunuh diri, ia telah mengirim surat cerai kepada Hayati dan surat minta maaf pada Zainuddin. Hayati juga meminta maaf pada Zainuddin. Ia berharap bisa kembali, tetapi ya Zainuddin yang masih sakit menyuruh Hayati untuk pulang. Seharinya Hayati pun pulang ke kampungnya melalui kapal Van der Wijk. Meski ia sedih, ia diantar muda ke kapal. Hayati pun ternyata juga meninggalkan surat buat Zainuddin. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa cintanya Hayati melalui surat yang ditinggal Hayati. Ia pun lalu bersiap-siap untuk menyusul Hayati, tapi tersebarlah kabar bahwa kapal Vandalia yang ditumpangi Hayati itu tenggelam. Zainuddin pun langsung syok dan langsung pergi bersama Muluk untuk mencari Hayati. Ia pun berhasil menemukan Hayati yang pada ambang kematian, di mana mereka pun mengalami momen emosional dan di mana Zainuddin membimbing Hayati untuk mengucapkan kalimat syahadat. Masalah Hayati meninggal, Zainal pun menyusul karena ia tak bisa memikirkan
tak bisa berhenti memikirkan Hayati hingga ia sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Jasad pun lalu dimakamkan dekat pusara Hayati oleh Muluk. Baiklah, itu saja untuk ringkasan novel dari Tenggelamnya Kapal Fenrik yang telah dibuat oleh Buya Hamka. Untuk novel ini saya kasih rating yang bagus karena berhasil menceritakan tentang sakit hatinya Zainuddin, dan juga karena agak seru sedikit-sedikit. Aduh. Baiklah, karena itu saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Yuna pun juga mengucapkan terima kasih. Baiklah, dadah.